Halo teman-teman, ketemu lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Seperti biasanya teman-teman, di channel ini kita selalu membahas dunia perdagangan, pertokoan dan perwarungan, dunia retail ya. Kita selalu bahas secara singkat, padat dan sederhana. Setiap konsumen itu kalau datang berbelanja kemudian menemui di tempat itu harga barangnya murah-murah, pasti senang dan punya pengalaman yang luar biasa teman-teman. Itu menjadikan pengalaman yang sangat menyenangkan buat dia, dan dia akan cenderung menceritakan ke orang lain, terutama ke keluarganya kalau belanja di tempat tersebut harganya murah. Nah, permasalahannya teman-teman, bagaimana caranya membuat harga-harga barang ini terkesan murah di mata konsumen. Nah, pada video kali ini kita akan bahas soal itu. Ada banyak sekali cara, kita akan bahas salah satunya. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, jangan lupa ya, klik tombol subscribe-nya untuk dukung channel ini terus berkarya. Kemudian kalau teman-teman juga punya saran, kritik, atau pengalaman, atau pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar seperti biasanya. Ada banyak sekali cara membuat harga barang-barang yang dijual di toko atau di warung kita itu terkesan murah. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan tumbal teman-teman. Ya benar teman-teman, pakai tumbal. Jadi ada beberapa barang yang nanti akan kita jadikan tumbal, kita korbankan. Berapa jumlahnya? Sesuaikan dengan kemampuan warung atau toko kalian. Jangan terlalu banyak, nanti kalian nggak dapat laba, nanti bangkrut. Ya, jangan juga terlalu sedikit, karena kalau terlalu sedikit nggak kerasa efeknya teman-teman nanti. Jadi percuma. Nah, jadi sesuaikan saja, mungkin antara 5, 10, 15, 20, 30 item, sesuaikan dengan kemampuan usaha kalian masing-masing. Jadi konsep tumbal itu seperti ini teman-teman. Kita pilih barang-barang yang paling sering dicari konsumen di warung atau di toko kita. Ada berapa? Nah, nanti di antara barang-barang itu yang paling sering di urutan pertama sampai ke 5, mungkin sampai ke 10, sekali lagi tergantung kemampuan. Nanti kita buat barang itu semurah mungkin. Kalau perlu di bawah harga pasaran, dan memang harus di bawah harga pasaran teman-teman. Misalnya produk A itu harga jualnya 10.000 di mana-mana. Di warung, di toko, di minimarket lain itu 10.000. Nah, sementara modalnya, harga modalnya adalah 9.000. Nah, kita jual 9.100 atau 9.200 teman-teman. Memang untungnya hampir tidak ada, ya anggap saja tidak ada, karena 100-200 rupiah ya. Itu untuk biaya kantong kreseknya aja udah impas teman-teman, jadi kita nggak dapat laba. Nah, memang tujuannya adalah untuk menarik konsumen, untuk menciptakan kesan murah, bukan untuk mencari labanya teman-teman. Nah, nanti ketika konsumen berbelanja barang-barang yang paling sering dia cari dan menemui barang A, di sini kok murah banget, terus kebetulan cari barang lain, coba kebutuhan yang lain lagi yang sering dicari, ambil lagi barang B. Nah, kebetulan itu barang tumbal lagi, murah banget. Dari 1 atau 2 atau 3 barang yang mereka ambil dan mereka menemukan harganya murah, bahkan sangat murah, bahkan selisihnya jauh. Karena tadi misal di tempat lain 10.000, di tempat kalian hanya 9.200, itu kan selisih yang sangat jauh teman-teman. Nah, kalau konsumen menemukan ada 2-3 barang yang harganya itu kok jauh sekali lebih murah, saat itu juga rata-rata konsumen akan merasa, wah mending belanja di sini. Barangnya murah-murah semua. Nah, padahal baru pegang 3 barang. Kesannya akan barangnya murah-murah semua. Nah, akhirnya ketika dia berbelanja, tidak mungkin hanya berbelanja 1-2 barang. Biasanya kalau gitu sekalian saja berbelanja barang-barang yang lain. Nah, barang-barang yang lain itu tidak semuanya barang-barang tumbal, karena barang-barang tumbal kan hanya sedikit ya, hanya 10, mungkin 10 item, 15 item, atau mungkin tidak ada 10 item kalau warungnya masih kecil teman-teman. Nah, tetapi mereka akan berbelanja lebih banyak lagi, dan di antara barang-barang yang lain itu adalah barang-barang dengan harga yang sebenarnya, dengan laba yang baik, dengan laba yang cukup, bukan lebih tinggi juga ya teman-teman ya. Yang lain adalah harga normal. Nah, kalau untuk menghitung laba yang baik bagaimana, saya sudah buat videonya di video sebelumnya, teman-teman bisa simak, bisa lihat di situ. Nah, dalam video ini intinya adalah membuat kesan di toko atau di warung kita ini barang-barangnya murah teman-teman. Nah, itu salah satunya adalah menggunakan tumbal itu tadi. Nah, nanti kalau ini sudah berjalan lancar, sudah semakin banyak orang yang tahu bahwa barang-barang yang sering mereka cari di sini di tempat kalian ini harganya murah, mereka akan cenderung menceritakan ke orang-orang lain, terutama keluarganya. Nanti ke ibunya, ke adiknya, kalau belanja di sana saja murah banget, aku kemarin beli ini di tempat lain segini, di sana jauh sekali selisihnya. Kemudian teman-teman,
lanjutannya, nah itu tadi basicnya ya. Kemudian lanjutannya adalah kalian bisa semakin mengoptimalkan barang-barang yang murah ini, tumbal-tumbal ini dengan cara rollingan teman-teman. Jadi misalnya kalian menumbalkan 15 item barang gitu ya. Nah 10 terlaris biarin aja, biarin tetap jadi tumbal. Nah 5 yang terakhir ini nanti kalian bisa tukar dengan barang lain. Jadi 5 barang tumbal yang nggak terlalu laku, yang paling tidak laris ini, kalian naikkan lagi harganya sesuai harga normal, ganti dengan barang lain. Misalnya barang yang lagi dicari, barang yang sering juga dibeli tapi ternyata malah belum dikasih harga murah. Nah kalian bisa ganti dengan harga lain. Jadi bisa rollingan gitu teman-teman. Nah sementara 10 yang paling sering biarin aja. Karena kalau itu paling sering dibeli artinya makin sering menarik orang datang teman-teman. Kemudian kalau 10 barang ini paling sering dicari, kemudian tiba-tiba harganya kita kembalikan semula, nanti orang-orang bisa kaget, nggak ada kabar kenaikan harga, nggak ada kabar di luar bahwa harga barang-barang itu naik, kemudian di tempat kita tiba-tiba naik, bisa kaget teman-teman. Jadi kita ambil 5 yang terakhir, barang-barang yang di antara tumbal ini yang paling jarang keluar, bisa kita rolling, kita ganti pakai barang-barang lain. Jadi nanti semakin sering ada rollingan, misalnya 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan sekali, nanti orang-orang juga semakin bervariasi menemukan barang-barang yang murah yang memang sengaja kita tumbalkan teman-teman. Dan itu semakin menarik konsumen untuk datang ke warung atau ke toko kita untuk berbelanja. Nah strategi seperti ini sering juga dipakai oleh minimarket modern untuk menciptakan kesan murah di minimarket mereka. Nah berikutnya yang ketiga teman-teman, kalau yang pertama tadi ambil dulu barang-barang tumbalnya ya, sekian 5, 10, 15, 20 sesuai kemampuan. Yang kedua bisa di rolling, yang barang-barang paling nggak laris di antara tumbal itu. Nah kemudian yang ketiga opsinya adalah kalian bisa membuat promo atau diskon atau ya semacamnya lah, tinggal dikasih nama saja apa diskon atau promo atau apa di setiap hari tertentu. Di minimarket waralaba seperti itu ya, setiap Jumat promo ini, setiap Jumat ada harga-harga yang lebih murah untuk item-item tertentu. Nah itu juga sama teman-teman, konsepnya sebenarnya pakai tumbal juga. Jadi kalau kita tadi misal contoh menumbalkan 15 item gitu ya, nah yang 10 paling laris kan biarin aja. Nah yang 5 ini bisa di rolling sekaligus ditaruh di rak promo. Nah ini promo hari ini sedang murah, artinya kita memberitahu bahwa ada 5 produk baru yang akan murah. Nah nanti Jumat berikutnya atau Minggu berikutnya atau Senin berikutnya atau Rabu berikutnya kita bisa rolling lagi barang-barang itu yang sebenarnya juga sama teman-teman. Itu hanya 5 di antara 15 tumbal. Nah itu biasanya sering dipakai untuk promo di minimarket yang terkenal teman-teman. Nah mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi ya, memberikan informasi juga buat teman-teman. Atau barangkali teman-teman justru sudah menjalankan selama ini, sudah jauh lebih berpengalaman, sudah punya track record panjang di dunia perwarungan dan pertokoan. Sekali lagi teman-teman bisa berkontribusi lewat kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.